Gereja adalah kumpulan banyak orang yang beragam, tetapi satu dalam Kristus. Berbeda wajah, berbeda warna kulit, tetapi satu dalam Kristus. Pelajar, pengajar, pekerja, pengusaha, tetapi satu dalam Kristus. Para ayah, para ibu, para anak, para lajang, para janda dan para duda, tetapi satu dalam Kristus. Yang bersuka cita, yang berduka cita, yang menang, yang kalah, yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, yang dikasihi, yang diabaikan, yang utuh, yang terluka, yang kuno, yang kini, yang terkenal, yang dilupakan. Tetapi satu dalam Kristus. Kasih Kristus mengikat kita menjadi keluarga Allah yang saling mengasihi. Dalam rasa syukur atas karya dan pemeliharaan Tuhan di tengah keluarga dan persekutuan kita, mari kita bangkit berdiri, memuji namanya dan menaikkan syukur kepadanya. Marilah memuji. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta, dan Kepala Agung keluarga yang kasih-Nya senantiasa hadir dan memelihara kehidupan keluarga dan gereja. Amin.
Bapak Ibu, hari ini kita mengawali perayaan Bulan Keluarga tahun 2019 di GKI Kapling Polri. Bapak Ibu, ada yang tahu tema Bulan Keluarga kita tahun ini? Ada? Kelihatan nggak di situ ya? Nah, itu dia tema kita. Keluarga yang peduli dan berbagi. Ada Bapak Ibu ya di lambang itu. Itu tema Bulan Keluarga kita pada hari ini. Pada tahun ini. Bulan Keluarga kita tahun ini akan diisi berbagai macam rangkaian acara. Ada cek kesehatan, family run, ada perjamuan kasih yang akan dilakukan dengan potluck. Kemudian ada juga seminar kesehatan. Kemudian ada temu pelayan ibadah raya yang nanti akan diisi oleh kesaksian dari Ibu Evangelis Evelyn Perdana tentang misinya di luar. Bapak Ibu kami undang untuk aktif untuk ikut ambil bagian dalam rangkaian Bulan Keluarga ini. Keluarga bukan melulu tentang bapak, tentang ibu, anak yang terikat dalam hubungan darah. Keluarga adalah juga tempat di mana kita mengalami pertumbuhan dalam iman. Keluarga adalah tempat di mana kita dengan berbagai permasalahan kehidupan diterima dan mengalami pemulihan. Persekutuan kita adalah keluarga kita. Orang-orang yang ada dalam persekutuan pun adalah anggota keluarga, di mana Kristus menjadi kepala atasnya dan kasih menjadi pengikatnya. Bangkit berdiri biar kita merasakan sama-sama kebahagiaan. Ya, kelihatannya saya melihat ada hal-hal yang tidak tertahankan untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan penuh kebahagiaan. Mari kita bagi kebahagiaan kita bersama jemaat kita di kanan kiri kita. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi. Boleh bertepuk tangan. Berkumpul bersama saudara
Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita yang telah bersekutu saat ini adalah keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 berkata, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Namun, apakah sebagai keluarga Allah kita sudah hidup saling mengasihi? Apakah sebagai keluarga Allah kita sudah saling menolong? Apakah sebagai keluarga Allah kita sudah saling mendukung dalam perbuatan baik? Mari kita merenungkannya serta mengaku segala kelemahan kita secara pribadi di hadapan Allah. Mari. Ya Allah, ampunilah kami ketika di tengah persekutuan kami sering membiarkan keegoisan menuntun langkah kami. Kami tidak menjadi penolong, tetapi menambah beban saudara persekutuan. Kami tidak memberi hati, melainkan menambah bara api di hati saudara-saudara kami. Kami tidak bekerja sama demi kepentingan bersama, melainkan aktif demi kepentingan kami sendiri. Tolonglah kami, ya Allah. Baruilah hati dan pikiran kami, serta ikatlah kami dengan kasih Kristus, sehingga persekutuan kami benar-benar menjadi keluarga yang bersama-sama memuliakan Engkau dan saling mengasihi. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kehendak-Mu
Inilah berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 5 sampai 8. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah. Cintalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan Yesus, sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan hidupku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia bentengkan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku.
Mari kita bersama-sama berdoa untuk pelayanan firman Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Pada pagi hari ini kami bisa menikmati hadirat-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga merindukan hadirat-Mu. Boleh kami nikmati di dalam pemberitaan firman seturut dengan isi hati dan pikiran-Mu. Karena itu kami bersyukur karena Roh Kudus hadir di tempat ini, menyerahkan hati dan pikiran kami, supaya Roh Kudus berkuasa ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, supaya Roh Kudus juga yang melengkapi, menyempurnakannya, menyampaikan berita firman seturut dengan kehendak dan rencana Bapa Surgawi untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa Surgawi, kekasih hati kami, berfirmanlah, sebab kami rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, seorang pemudi dengan tatapan mata yang kosong karena hatinya sedang galau memasuki sebuah gedung gereja mengikuti sebuah ibadah. Dia duduk di tempat yang paling belakang, di tempat yang paling pojok, dengan hati yang penuh dengan kegalauan. Tak ada satupun yang memperhatikannya. Tidak ada satupun yang peduli pada dirinya. Memang dia memiliki banyak persoalan hidup, dan yang terbesar, terberat adalah karena dia ditinggalkan oleh pacarnya dalam keadaan hamil. Dia tidak berani mengadu kepada orang tuanya, sebab orang tuanya adalah pejabat gereja yang dia tahu betul ini adalah aib yang sangat memalukan. Sebelum dia masuk ke gedung gereja itu, sebelum dia beribadah, hati dan pikirannya sudah dipenuhi dengan niat untuk bunuh diri. Tidak lama ibadah selesai, dia keluar masih dengan tatapan kosong, masih dengan hati yang penuh dengan kehancuran, pikiran yang galau. Dia keluar dari gedung gereja, tidak ada yang tahu siapa namanya,
tidak ada yang tahu apa pergumulannya. Dan kemungkinan besar tidak ada yang peduli terhadap dirinya. Karena pada saat itu gereja sedang sibuk merayakan Natal. Akhirnya dia pulang ke rumah dan memutuskan untuk menggantung dirinya, mati bunuh diri. Saudara, cerita ini membuat saya bergumul. Apa arti gereja? Kenapa ada gereja di dunia ini? Apa arti adanya GKI Kafling Polri di sini? Saya mengumbulinya, saudaraku. Apakah ada orang yang merindukan adanya gereja? Apakah ada orang yang sangat pedih, sangat pilu ketika gereja tutup? Ataukah jangan-jangan orang tidak peduli? Mau ada kek, mau gak ada kek, gereja, jangan-jangan orang tidak peduli. Di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, saudaraku, kita mengenal satu istilah yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Memanggil kamu keluar, kata bahasa asli Yunaninya adalah eklesia. Kata eklesia terdiri dari dua suku kata Yunani. Yang pertama ex, yang kedua adalah kaleo. Ex di dalam bahasa Inggris artinya keluar, mengambil dari bahasa Yunani yang sama artinya keluar. Kaleo to call. Kata bahasa Yunani kaleo diambil kepada bahasa Inggris to call. Jadi eklesia adalah memanggil keluar. Sehingga di situ dikatakan Allah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi eklesia artinya adalah dipanggil keluar. Gereja berasal dari kata eklesia. Identitas gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil dari mana? Rasul Petrus katakan dipanggil dari kegelapan. Dan dipanggil kemana? Rasul Petrus katakan dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja, saudaraku, bukanlah gedung. Gereja bukanlah organisasi. Gereja pada hakikatnya adalah orang-orangnya, pribadi-pribadinya yang dipanggil keluar. Dipanggil dari mana? Dipanggil dari kegelapan. Dipanggil dari tempat di mana kita ada di dalam kegelapan dosa. Dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam Alkitab versi bahasa Inggris dikatakan into his wonderful light. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang menakjubkan. Wonderful, menakjubkan. Terang yang menakjubkan. Jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil kepada terang yang menakjubkan. Apa yang membuat gereja menakjubkan? Yang pertama, saudaraku, karena gereja bukan produk manusia. Saudara diselamatkan bukan karena kekuatan saudara. Gereja bukan bangunannya, tetapi orang-orang yang dahulu berdosa, layak dihukum, tetapi justru sekarang diselamatkan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Dahulu kamu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu kita adalah anak-anak kegelapan, sekarang kita adalah anak-anak terang. Dan semua itu bukan terjadi karena jasa-jasa kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Keselamatan itu terjadi karena semata-mata kasih Allah. Keselamatan
tidak bergantung dari kebaikan yang saudara lakukan. Keselamatan tidak bergantung dari kebaikan yang saya lakukan. Tetapi keselamatan menjadi karya Allah yang boleh mengasihani saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, mengapa ini menjadi sesuatu yang menakjubkan? Karena saudaraku, di situ kita dikatakan bahwa ada proses. Ada proses bahwa kita mau menerima, menyambut belas kasihan Allah. Untuk hal ini saudaraku, tidak ada yang bisa memaksa kita untuk menerima belas kasihan Allah. Karena pada kenyataannya banyak orang yang dipanggil, tetapi banyak orang juga yang menolak panggilan Allah. Dan Allah sesungguhnya bisa saja dengan kekuatannya memaksa kita untuk menerima panggilannya, memaksa kita untuk menyambut kasihnya, memaksa kita untuk menyambut belas kasihannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan seperti itu. Tidak ada yang bisa memaksa saudara datang ke gereja. Tidak ada yang bisa memaksa saudara menjadi gereja. Tidak ada yang bisa memaksa saudara mengasihi Kristus. Meskipun Kristus bisa melakukan pemaksaan seperti itu, tetapi Dia mau kita dengan sukacita mengasihi Kristus tanpa unsur paksaan. Bukan karena tradisi, bukan karena keluarga, bukan karena suamimu, bukan karena istrimu, bukan karena orang tuamu, bukan karena orang-orang di sekitarmu. Tetapi Tuhan mau supaya kita sendiri mau menyambut secara aktif panggilan keselamatan, belas kasihan Tuhan, supaya kita juga merasakan kasih yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mau secara sukacita, secara rela hati kita juga mengasihinya. Sebab Dia tahu, saudaraku, cinta kasih yang dipaksakan hanya akan menimbulkan penderitaan. Cinta kasih yang dipaksakan hanya akan menimbulkan penderitaan. Tidak ada yang memaksa saudara datang ke gereja. Tidak ada yang memaksa saudara menjadi orang Kristen. Tetapi saudara perhatikan bahwa kalau kita menjadi orang-orang yang dikatakan sebagai keluarga Allah, umat Allah, itu adalah sukacita yang sejati. Oleh karena apa? Oleh karena umat Allah itu berarti bahwa kita menjadi umat yang berharga. Kita menjadi pribadi yang berharga. Kita menjadi pribadi yang dikasihi oleh Allah. Dan itu sesuatu yang mendatangkan sukacita yang sejati, yang tidak bisa dibayar oleh harga apapun di dunia ini, oleh harta apapun di dunia ini. Dan Dia mau, Tuhan Yesus mau kita menyadari akan kasih-Nya. Nah, oleh karena itu saudaraku, jika kita menyambut kasih-Nya dengan tulus, maka kita akan merasa kebahagiaan sejati yang berdampak kepada value kita. Kita sekarang tidak hidup berdasarkan dunia. Kita sekarang tidak hidup berdasarkan pandangan-pandangan dunia. Tetapi sekarang kita hidup di dalam ikatan persekutuan dengan Dia dan dengan sesama umat beriman lainnya. Sebab sekarang kita menjadi satu keluarga Allah. Menjadi, kita belum final. Masih ada proses. Dan proses itu harus dijalankan. Dan itu adalah sebuah proses. Dan kalau kita diproses menjadi keluarga Allah, disatukan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, dengan orang-orang yang tadinya saling bermusuhan, orang-orang yang tadinya saling tidak mengenal dan tidak mengasihi, tetapi sekarang kita disatukan sebagai satu keluarga Allah, bukan karena ikatan darah, tetapi oleh karena ikatan kasih di dalam Kristus. Dan itu adalah sebuah proses. Dan di dalam proses ini saudaraku, itu harus kita anggap sebagai berkat, bukan sebagai kutuk. Kalau kita diproses menjadi satu keluarga Allah di sebuah satu persekutuan gereja Tuhan yang dibangun oleh kasih Kristus,
bukan dasar jasa kita manusia, bukan oleh kekuatan kita manusia, maka itu adalah satu proses yang mendatangkan berkat, bukan kutuk, yang mendatangkan keuntungan dan bukan kerugian. Banyak orang yang melihat bahwa proses menjadi keluarga umat Allah itu sebagai sesuatu yang berat. Aduh, susah. Ketemu dengan orang-orang yang bikin susah. Saudara, kalau ketemu sama orang-orang yang bikin enak, hati kita senang, gampang kita menjadi keluarga. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang kita nggak suka, orang-orang yang tanpa sadar sudah menyakiti kita, dan itu bisa terjadi di gereja manapun. Karena apa? Karena itu adalah sebuah proses. Kita bertemu dengan orang-orang yang belum tentu semuanya menyenangkan hati kita. Dan banyak orang melihat ini bukan sebagai sebuah berkat. Banyak orang melihat ini justru sebagai sesuatu yang merugikan. Rugilah kalau kumpul sama mereka. Nggak enak kalau kita nggak aktif diomongin, kalau kita aktif juga diomongin. Tapi bukan di GKI Kafling Polri. Di sini semua oke. Ya itu jauh lah, mungkin di Zimbabwe atau di mana saya nggak tahu. Ya. Coba saudara perhatikan bahwa kalau kita aktif, belum tentu semua orang mengatakan hal-hal yang manis, belum tentu. Saudara kalau latihan paduan suara, saudara mau tampil begitu, latihannya lama berjam-jam, bukan cuma sekali. Begitu saudara tampil, saudara dipuji, hati saudara berbahagia. Minggu depan dibilang, wah suaranya bagus sekali, kayak malaikat surgawi. Minggu depan nyanyi lagi, oh iya nyanyi lagi, wah latihan semangat. Kalau perlu beli perangkat paduan suara yang paling keren, jasnya apa segala macam, toga dan yang lain-lain, saudaraku. Semangat sekali. Wah kalau perlu bikin pelatihan-pelatihan sampai ke Zimbabwe dan yang lain-lain, saudara. Tapi saudara bisa bayangkan kalau seandainya saudara aktif latihan, wah udah susah payah latihannya, saudara tampilnya cuma 5 menit. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada sorak-sorai. Begitu salaman orang itu ngomong, suara kayak orang-orang begini aja. Ngapain sih? Saya tanya, minggu depan saudara masih mau melayani? Saya tanya, minggu depan saudara masih mau datang ke gereja? Bukan di GKI Kafling Polri. Makanya semua bilang mau. Padahal ini sebuah proses, saudaraku. Sebuah proses itu sebuah berkat dan bukan kutukan. Sebuah proses di mana kita menyatu menjadi sebuah keluarga Allah. Karena keluarga Allah tidak ditentukan dari latar belakang darah. Ikatan kita bukan ikatan darah, tetapi ikatan kita adalah ikatan kasih Kristus. Dan kita sebagai persekutuan gereja Tuhan di GKI Kafling Polri, seluruh kita adalah satu keluarga besar di dalam Tuhan Yesus. Karena itu ada sebuah proses kita menjadi keluarga Allah untuk saling memahami. Tetapi yang pertama-tama saudaraku, kita harus memahami bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah berkat. Kalau saudara mengalami perbedaan, pergumulan di tengah-tengah pelayanan, pergumulan menjadi jemaat Tuhan, di mana mungkin Anda mau diperhatikan, di mana mungkin Anda mau dipedulikan, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikan Anda, tidak banyak orang yang mempedulikan Anda, lalu kemudian Anda kecewa dan Anda keluar dari persekutuan gereja. Saya katakan saudaraku, dimanapun saudara akan mengalami seperti ini. Saya katakan saudaraku, dimanapun akan ada orang-orang yang menyebalkan. Dimanapun di gereja manapun saudaraku, sebab di gereja manapun tidak ada gereja yang sempurna. Di gereja yang manapun saudara datang, selalu ada proses, selalu ada perbedaan. Dan kalau kita melihat perbedaan-perbedaan ini sebagai sesuatu yang merugikan, kita pasti berhenti berproses. Betul? Kita pasti berhenti berproses.
Kalau perbedaan itu kita anggap bukan sebagai berkat. Tetapi kalau kita perhatikan perbedaan-perbedaan yang ada itu menjadi sebuah berkat, maka kita mau berproses. Kita mau mulai belajar. Belajar untuk memperhatikan orang lain. Belajar untuk peduli kepada orang lain. Dan itulah hakikat gereja. Halo? Itu hakikat gereja. Kita disatukan menjadi keluarga Allah. Di dalam persekutuan gereja Tuhan di tempat ini. Bukan untuk saling minta diperhatikan, tetapi justru untuk saling memperhatikan. Bukan minta untuk saling dipedulikan, tetapi justru untuk saling peduli. Sebagai sebuah kisah pembuka tadi, seandainya saja orang-orang di dalam persekutuan gereja itu tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Seandainya saja sang pendeta pun memberikan perhatian, ingin memberikan yang terbaik, supaya gereja Allah sebagai satu bangunan keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia itu bisa menjadi sempurna, maka mungkin saja pemudi tadi tidak melakukan bunuh diri. Karena dia merasa diterima, karena dia merasa ada orang-orang yang peduli, karena dia merasa bahwa orang mengerti akan pergumulannya. Saudaraku, ketika kita melihat di luar, persekutuan gereja di tempat lain mungkin kelihatan lebih indah. Tapi percayalah saudaraku, ketika kita masuk di sana juga jadi berantakan. Karena kita yang bikin berantakan. Waktu kita lihat di luar, wah hebat banget, bagus banget. Gue masuk begitu masuk berantakan. Kenapa? Kita yang bikin berantakan. Minimal bukan di GKI, Kafling, Polri. Jadi menjadi keluarga Allah, ketahuilah saudaraku ada sebuah proses. Dan nikmati proses itu. Perbedaan-perbedaan yang ada mau menjadikan kita semakin menjadi lebih baik. Bukankah Allah bisa berbicara melalui orang-orang di sekitar kita? Bukan hanya melalui firman-Nya. Yang kedua saudaraku, sebagai keluarga, dia Kristus adalah kepala dan bapa kita. Cinta kasih-Nya menyatukan kita dengan saudara seiman kita, sehingga kita bisa bersaksi kepada dunia bahwa gereja adalah persekutuan tubuh Kristus, di mana jika satu menderita maka yang lain ikut menderita. Satu bahagia, yang lain ikut bahagia. Satu keluarga menjadi berkat, yang lain ikut menjadi berkat. Gereja yang sejati dibangun dari keluarga-keluarga Kristen yang saling peduli satu dengan yang lain. Sebab keluarga adalah gereja kecil. Kalau keluarga kita kuat, maka gereja kita kuat. Kalau keluarga kita murni, maka gereja kita murni. Kalau keluarga kita penuh dengan sukacita, maka gereja kita juga penuh dengan sukacita. Tetapi kalau kita punya penuh dengan keluarga kita penuh dengan berantakan, lalu kita bawa itu, kita sharing yang berantakan itu di tengah persekutuan gereja Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita akan menjadi troublemaker. Karena prinsipnya saudaraku, gereja dibangun dari orang-orangnya, bukan dari sistemnya. Sebab sistem pun digerakkan oleh orang-orangnya. Sistem serapi apapun, sistem secanggih apapun, tetapi kalau orang-orangnya tidak digerakkan oleh kasih Kristus dan tidak mau berproses, maka saudaraku tidak akan berhasil memenuhi panggilan Kristus. Panggilan Kristus cuma sederhana saudaraku. Di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan perbuatan-perbuatan yang besar itu nyata di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bukankah di dalam setiap rumah tangga selalu ada perbedaan? Betul? Bukankah di dalam setiap rumah tangga selalu ada konflik? Begitu juga di gereja, dimanapun saudara berjemaat. Maka saudaraku, prosesnya harus dijalani dengan tekun, dengan setia. Tidak bisa on off. Tidak bisa kalau Anda senang Anda datang, kalau nggak senang Anda nggak suka. Aduh, bulan keluarga, ketuanya dia nggak mau Ketua kayak begitu modelnya, nggak mau Ngomong juga susah, sok-sokan lagi.
Semua harus dia, semua, tapi bukan di GKI Kafling Polri. Nah, itu dia Bapak yang di sana tengah. Nggak bisa on off, saudaraku. Nggak bisa saudara senang di sini, Anda ke sini. Saudara nggak senang, Anda keluar, Anda cari yang lain. Itu on off. Anda tidak bisa dibentuk, Anda dan saya tidak bisa berproses. Anda dan saya harus tekun menjalani satu persekutuan yang intim bersama-sama dengan keluarga Allah. Supaya apa? Supaya dunia melihat bahwa di tengah konflik yang besar sekalipun, di tengah konflik yang sangat rumit sekalipun, kita bisa keluar dari konflik itu. Karena apa? Karena kita memiliki cinta yang besar. Amin. Cinta yang besar itu mengalahkan perbedaan. Cinta yang besar itu mengalahkan konflik yang ada. Cinta yang besar itu yang menguasai hati dan pikiran kita, mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang mau menerima apa yang dikatakan, apa yang menjadi pendapat orang lain. Bukan pribadi yang semakin sombong. Minggu lalu saudaraku kita diingatkan dengan firman Tuhan. Orang-orang yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi orang-orang yang merendahkan diri, Tuhan akan meninggikannya. Jadi kita tidak boleh seenaknya datang pergi begitu saja. Kalau kita senang kita datang. Wah, ngapain nih minggu depan pendeta bagus, bosen udah gak usah, cari yang lain. Gak bisa begitu saudaraku. Itu akan mengganggu proses pertumbuhan kita. Saudara, sebagai anak dari kecil kita gak langsung besar, betul? Ada prosesnya. Anak kami saudaraku waktu kecil sampai sekarang dia punya satu kelemahan fisik. Dan kalau sudah kumat, aduh itu susahnya luar biasa. Tapi kita melihat bahwa itu sebuah proses. Karena anak kami ini punya penyakit asma. Dan itu sulit sekali kalau dia sudah mulai kambuh asmanya. Tetapi ini menjadi sebuah proses saudaraku. Sekarang anak kami sekolah di Jogja sendirian. Dia satu-satunya anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Nggak ada kakak, nggak ada adik. Dia sendirian. Tapi kita melihat bagaimana karena dia dilatih dari kecil untuk menghadapi sakit penyakit yang begitu berat. Ada prosesnya, tidak on off. Dia menjalani semua proses itu bersama-sama dengan kami sebagai orang tua. Sekarang dia begitu mandiri. Kenapa? Karena ada begitu banyak proses panjang. Saudaraku, proses itu diizinkan oleh Tuhan terjadi di tengah kehidupan persekutuan gereja kita. Karena apa? Karena mau membuat kita menjadi orang-orang yang dewasa. Keluarga adalah akar dari gereja. Keluarga adalah gereja kecil. Keluarga Kristen berbeda. Sebab apa? Sebab keluarga Kristen adalah keluarga Allah. Sangat penting saudaraku kita membangun kebersamaan di antara keluarga Kristen di gereja kita. Dan sangat penting pula kita peduli bukan hanya kepada keluarga kita sendiri, tetapi juga kepada keluarga seiman kita di gereja. Gereja itu adalah home, bukan house. Bedanya apa? Kalau house itu hanya sebagai sebuah tempat, bangunannya, gedungnya. Kalau home itu bicara tentang penerimaan. Di house kita bisa hadir tanpa peduli orang menerima atau tidak diri kita. Tetapi di home, di rumah, di keluarga, kita merasakan itu sebagai persekutuan dan kita mau ada di situ karena kita merasakan sebuah relasi di mana kita tampil apa adanya tetapi kita diterima sebagaimana apa adanya diri kita. Itu rumah. Sehingga apa? Sehingga meskipun rumah orang lain mungkin house-nya lebih bagus, mungkin bangunannya lebih hebat, tapi kita tetap pengen pulang ke rumah kita yang meskipun mungkin bangunannya lebih kecil. Kenapa? Karena kita diterima di situ. Kalau saudara berjemaat di GKI Kafling Polri dengan segala keterbatasan, dengan segala yang dimiliki apa adanya GKI Kafling Polri, tetapi Anda merasakan Anda diterima apa adanya di tempat ini, maka meskipun di tempat-tempat yang lain menjanjikan banyak fasilitas,
Anda akan mengatakan tidak. Rumah kami di sana, rumah kami di sini. Saudara, tadi saya sudah cerita bahwa anak kami sekarang sekolah di Jogja, jauh dari orang tua, di Stella Duce SMA kelas 3. Waktu bersama-sama dengan kami, saudaraku, dia jarang sekali menanyakan keadaan kami. Taken for granted, pokoknya semuanya sudah tersedia. Tapi sekarang, saudaraku, bisa 2-3 kali dalam 1 minggu dia bertanya, "Mami, gimana kabar Mami? Gimana kabar Papi?" Dia merindukan sebuah rumah, sebab dia tahu siapa keluarganya. Dia tahu siapa bapaknya, dia tahu siapa ibunya. Dia sudah melihat pergaulannya begitu luas, tapi dia tidak pernah mau menjadi anak orang lain. Tapi dia tidak mau menjadi keluarga orang lain karena dia tahu dia keluarganya. Meskipun bapak ibunya bukan orang yang sempurna, itulah yang terbaik untuk dia. Dan dia selalu kembali, selalu merindukan kembali ke rumahnya. Itulah rumah, itulah keluarga, di mana kita punya ikatan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena tradisi. Kita hadir di sini karena kita merasakan ikatan, saling menerima, sebagaimana apa adanya kita. Kita tidak pernah malu, saudara. Kalau kita sebagai tamu, kita tidak akan bertamu lalu kemudian kita pakai pakaian yang sembarangan, yang seenaknya. Karena kita merasa kita tamu, kita harus menjaga diri kita. Tetapi kalau di rumah kita bisa seenaknya. Kita tidak perlu pakai pakaian lengkap bertemu dengan bapak ibu kita, nggak perlu kan? Bangun tidur gitu ya, mau makan bersama, mandi dulu gitu ya. Pakai sepatu yang rapi, mau ngapain? Mau ketemu ibu bapak, nggak pernah ada kayak begitu. Di rumah Anda bebas, mau ketemu ibu bapak, kadang-kadang ibu bapak diajak ngobrol. Zaman sekarang anaknya sibuk sendiri. Sambil ngobrol, sambil main game, sambil ngobrol, sambil melakukan macam-macam. Itu keluarga, saudara. Karena apa? Karena merasa diterima. Pada satu saat, saudaraku, anak saya ini merasa bebannya sangat berat. Karena dia sudah mulai mau menempuh ujian-ujian yang sangat berat. Di satu hari Minggu, tiba-tiba dia telepon saya. Dia telepon saya, dia katakan begini, "Papi, tolong dong aku di blessing." Nah saudara, biasanya kalau saya antar anak saya pagi-pagi sekolah atau dia mau pergi ke tempat yang jauh, saya selalu blessing. Saya tumpangkan tangan ke kepala anak saya. God bless you, God give you the best, God give you health. Dia merasa kuat, dia merasa semangat. Tapi satu hari itu, saudaraku, begitu besar, begitu berat bebannya. Sehabis pulang dari gereja, dia telepon saya dan dia katakan, "Papi, tolong dong saya di blessing." Jarak tidak memisahkan itu. Dan di telepon saya katakan, "God bless you, God give you health, God give you the best." Wah, dia semangat lagi, saudaraku, karena dia merasakan dia tidak sendirian. Ada keluarga, ada orang-orang di sekitar dia yang mengenal dia, yang mengerti dia, yang menerima dia. Ketika dia tampil adanya, dia dikasihi, dia tidak pernah dibuang oleh keluarganya. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan, dia tetap kembali kepada keluarganya. Dia percaya bahwa orang tuanya mengasihi apa adanya. Kadang-kadang, saudaraku, dunia menuntut terlalu kejam. Kadang-kadang dunia menuntut prestasi. Kita berprestasi, baru dunia menerima kita. Tetapi keluarga menerima kita apa adanya. Saudara, kalau saudara tamu di tempat orang, lalu kemudian saudara sedang bertamu, tiba-tiba tuan rumah mulai berantem satu dengan yang lain, saudara pasti merasa guilty feeling, ill feel. Lalu saudara pengen cepet-cepet keluar, pengen cepet-cepet pulang. Tapi keluarga tidak seperti itu. Kita mungkin tidak punya ikatan apa-apa ketika kita datang bertamu ke satu rumah tangga, lalu mereka kemudian bertengkar, lalu mereka kemudian konflik di depan kita. Kita merasa gak enak, kita pengen cepet-cepet keluar. Kita pengen cepet-cepet pamit karena kita merasakan, itu bukan urusan saya, itu bukan urusan kita. Tapi keluarga tidak seperti itu. Ketika ada konflik, ketika ada persoalan, kalau kita adalah keluarga,
kita selesaikan bersama-sama. Kita tidak bisa mengatakan kalau kita konflik dengan anak kita, wah gak bisa, kamu salah, keluar kamu, pergi kamu saya usir. Gak bisa seperti itu. Saudara, malah seringkali terjadi kalau saudara punya anak lebih dari satu. Anak ini ributnya luar biasa. Terus lalu kemudian kita damaikan, gak bisa damai. Lalu anak yang satu mengatakan, pokoknya aku gak mau tidur malam ini dengan dia. Oh gak bisa, kamarnya cuma satu. Ya harus mau gak mau di situ. Nah kalau kita melihat seperti itu lalu kita emosional, lalu kita memecahkan, wah udah kalau begitu kalian bubar, semuanya keluar dari rumah ini. Padahal saudaraku besok paginya mereka sudah berdamai. Kenapa? Karena itu keluarga. Keluarga adalah ketika ada persoalan, maka semua persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Amin. Nah, hari ini saudaraku kita diajak untuk kembali menghayati kehadiran kita sebagai keluarga besar GKI Kafling Polri. Di mana di dalam pembukaan bulan keluarga ini, tema kita hari ini kurasa bahagia. Adakah betul kita merasakan kebahagiaan? Kita hadir di tengah-tengah persekutuan, meskipun gereja kita tidak sempurna, meskipun ada persoalan di dalamnya, tetapi karena kita adalah gereja keluarga Allah, kita merasa diterima. Ini adalah keluarga kita. Dan oleh karena itu kebahagiaan bukan persoalan bahwa kebahagiaan duniawi, tetapi kita merasa bahagia yang sejati. Hari ini kurasa bahagia. Karena apa? Karena orang-orang di sekitarku adalah berkat dari Tuhan untuk membentuk aku menjadi pribadi yang dewasa, menjadi keluarga besar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat percaya sama-sama mengakui pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari saudaraku kita menaikkan doa syafaat. Bapa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bersyukur karena firman-Mu yang saat ini boleh kami dengar, yang mengingatkan kepada kami untuk kami bersyukur dan berbahagia, bersuka cita, karena kami memiliki keluarga besar di dalam Kristus di GKI Kafling Polri ini. Dan ini semua adalah berkat yang tak terkira, yang di dalamnya Tuhan punya maksud dan rencana yang indah untuk kami masing-masing menjadi pribadi yang dewasa, sehingga kami boleh menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar
di tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga, atau yang bergumul dengan pekerjaan atau persoalan ekonomi, dengan usahanya, dengan karir, atau juga mereka yang bergumul di dalam mencari pasangan hidup, atau pergumulan di tengah-tengah pergaulan, studi, dan di tengah-tengah pelayanan. Kami berdoa supaya Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, menyatakan kasih-Mu, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, sehingga saudara kami ini boleh menang melewati pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan punya maksud di balik setiap pergumulan yang ada. Karena itu kami percaya Engkau bekerja indah pada waktunya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, supaya melalui pergumulan-pergumulan yang terjadi, jemaat-Mu semakin dekat dengan-Mu. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan di tempat ini, di GKI Kafling Polri, baik jemaat maupun simpatisan. Keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat inilah yang menjadi gereja-gereja kecil, yang membangun persekutuan di tengah jemaat ini menjadi gereja GKI Kafling Polri. Kami mau berdoa supaya di tengah-tengah keluarga ada damai, sejahtera, dan sukacita, sehingga keluarga kami masing-masing boleh menjadi berkat dan boleh menjadi teladan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami rindu agar persekutuan yang harmonis, persekutuan yang penuh dengan cinta kasih, yang erat, yang kuat, itu juga kami tularkan menjadi semangat, menjadi value, menjadi budaya di gereja-Mu di tempat ini, sehingga gereja-Mu di sini pun boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi lingkungan di sekitar. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk jemaat dan simpatisan yang saat ini sedang sakit ataupun di dalam masa pemulihan dari sakit penyakit, ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang berusia lanjut, dan oleh karena usia yang lanjut ada keterbatasan fisik yang dialami. Kami berdoa Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pemeliharaan yang sempurna, sehingga di tengah-tengah sakit mereka tetap bersyukur, di tengah-tengah usia yang lanjut dan keterbatasan fisik mereka tetap melayani Tuhan. Dan kami percaya mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang di dalam masa pemulihan Engkau sempurnakan kesehatan mereka. Kami serahkan Tuhan setiap pemeliharaan ke dalam tangan pengasihan-Mu, obat-obatan, dokter, para medis, dan keluarga yang memelihara ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk rangkaian acara Bulan Keluarga 2019 yang hari ini kami buka di gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu agar seluruh jemaat Tuhan dan simpatisan jemaat Tuhan boleh mengikuti setiap rangkaian kegiatan, boleh melalui pemaknaan untuk saling berbagi dan peduli. Kami diingatkan kembali untuk kami boleh menjalin persekutuan yang erat di antara anggota jemaat dan simpatisan. Di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami membawa dampak yang positif untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga seluruh rangkaian acara Bulan Keluarga 2019 ini kembali mengingatkan dan mendatangkan semangat untuk kami saling mengasihi, saling peduli di antara keluarga kami masing-masing dan kami sebagai seluruh anggota keluarga umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk pemerintahan bangsa dan negara ini, supaya di tengah-tengah berbagai macam konflik, biarlah Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Khususnya kami berdoa untuk konflik yang saat ini ada di daerah Papua. Tuhan, kami memohon hikmat-Mu untuk para pemimpin bangsa ini,
supaya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang mendatangkan damai dan sukacita. Seluruhnya Tuhan, kami akan memberikan semua pengharapan kami, harapan kami Tuhan kepada kasih sayang dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan masa depan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mau mengakhiri doa ini dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Marilah kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya bagi bangsa ini. Ingatlah untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan melalui sikap hidup yang memuliakannya dan menjadi berkat bagi sesama. Kita nyanyikan nyanyian persembahan NKB 133 bait pertama sampai ketiga. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah
surgawi, inilah persembahan kami Tuhan, yang kami bawa dengan kerendahan hati kami, dengan hati yang tulus, sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan sendiri yang kuduskan persembahan ini, Tuhan sendiri yang berkati orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk menata dan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk mempersembahkan diri kami, hati kami, untuk pelayanan kami di tempat ini ataupun di tempat lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersyukurlah atas persekutuan yang mengikat kita menjadi satu keluarga Allah, atas persekutuan yang saling mendukung dan menguatkan, serta berkaryalah dalam kasih dan perbuatan baik. Kami bersyukur atas kebutuhan yang menjadikan keluarga kami dan terus berkarya dalam kasih dan perbuatan baik. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah di kekuatan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hati kami kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu di dalam persekutuan. Terpujilah Tuhan. Sekarang sambut berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa Surgawi, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.